Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja pembahasan materi-materi pilihan hari ini ya, yang ada dalam slide yang juga akan diupload materi PDF-nya di grup. Kali ini kita akan membahas mengenai manajemen lending atau pembiayaan di bank syariah. Oke, kalau kemarin kita belajar mengenai funding secara online, dan sekarang ini mengenai manajemen lending di bank syariah. Kalau funding itu adalah bagaimana caranya bank menghimpun dana untuk dijadikan modal kegiatan usaha atau untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Nah, sekarang manajemen lending itu adalah bagaimana bank syariah menyalurkan modal yang dia punya, sumber daya yang dia punya berupa uang itu untuk disalurkan kepada masyarakat. Tentu saja tujuannya untuk memperoleh keuntungan ya. Oke, ini manajemen lending. Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank syariah harus mampu menyeimbangkan penghimpunan dana dan penyaluran secara proporsional. Penyaluran dana yang dilakukan bank syariah adalah dengan pemberian pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun untuk konsumsi. Oke, pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabahnya. Dalam pembahasan ini, pembiayaan merupakan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah. Ini menurut Muhammad tahun 2011. Produk pembiayaan bank syariah, maksudnya produk pembiayaan ini kan financing ya. Ini adalah produk-produk yang disediakan oleh bank syariah untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Nah, produknya ini apa aja nih? Produknya pertama, pembiayaan dengan prinsip jual beli untuk memiliki barang ya tujuannya. Tujuannya nasabah kalau ingin memiliki suatu barang, aset berupa barang, bisa itu barang konsumtif yang bisa habis kegunaannya ketika dipakai ataupun turun nilai ekonomisnya. Itu misalnya masyarakat, ada dari kalangan masyarakat yang membutuhkan untuk membeli kendaraan atau membeli rumah ya, ini dengan prinsip jual beli ya. Dan akadnya itu apa aja dengan menggunakan prinsip jual beli, akadnya itu dengan murabahah, salam, dan istisna. Jadi ketiga akad ini ya kalau untuk jual beli. Nah, kemudian berikutnya ada juga pembiayaannya dalam bentuk prinsip bagi hasil, digunakan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus, yakni akad ini itu adalah akad mudharabah dan musyarakah. Nah, kemarin kita membahas bahwa akad mudharabah juga ada ya dalam manajemen funding bank syariah. Ada juga bank syariah ketika menghimpun dana, dia menyediakan akad mudharabah, di mana masyarakat itu ketika dia menyimpan dananya, dia bertindak sebagai sohibul mal yang mempercayakan uangnya untuk dikelola oleh bank syariah. Kemudian bank syariah memberikan pembiayaan lagi ke masyarakat. Nah, dari sinilah, dari program pembiayaan ini, bank syariah juga membuka yang namanya akad mudharabah, di mana kalau tadi dalam penghimpunan dana bank syariah itu sebagai pelaksana usaha dan nasabah itu sebagai sohibul malnya. Nah, kalau dalam pembiayaan justru bank syariah itu bertindak sebagai sohibul malnya, pemilik dananya, yang kemudian dananya itu diberikan kepada masyarakat untuk bisa melakukan pembiayaan dalam kegiatan masyarakat yang melakukan kegiatan usaha. Nah, itu dengan mudharabah. Dengan musyarakah juga ini adalah bentuk pembiayaan prinsip bagi hasil yang ada di bank syariah. Berikutnya, pembiayaan dengan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Disewa juga ada. Jadi produk pembiayaan ini ada yang prinsipnya jual beli, kemudian ada yang dengan prinsip bagi hasil ya, dan berikutnya dengan prinsip sewa. Ditujukan untuk mendapatkan jasa, yakni ini dengan akad ijaroh dan akad ijaroh muntahiyah bitamlik. Ijaroh ini akad sewa, ada penyewa, ada yang memberikan sewa.
Nah, ijaroh ini karena cuma sewa, berarti ketika kontraknya habis ya barangnya jadi pemilik orang yang menyewakan barangnya tadi. Nah, kalau ijarah muntahiya bitamlik, akad sewa plus jual beli. Maksudnya nanti setelah misalnya seseorang menyewa mobil, A sewa mobil kepada B. Nah, kemudian dia tuh menyewa selama 6 bulan. Setelah dia menyewa 6 bulan, lalu justru ketika kontraknya habis, si mobil itu dialihkan ke pemilikannya menjadi milik si A ya. Jadi pada akhirnya ketika si penyewa melakukan sewa dengan akad ijarah muntahiya bitamlik, dia membayar uang sewa selama waktu yang disepakati. Namun ketika di akhir waktu kesepakatan atau di akhir kontraknya, justru barangnya itu jadi milik si yang menyewa. Ini dibolehkan ya dalam syariat. Nah, kemudian pembiayaan prinsip akad pelengkap, yakni akad qard, hiwalah, rahan, wakalah, dan kafalah. Ini sebagai akad pelengkapnya. Kadangkala ketika dalam melakukan kontrak, misalnya jual beli, itu ada pihak-pihak yang tidak bisa hadir, yang mana pihak itu adalah pihak yang penting yang melakukan transaksi jual beli, namun dia tidak bisa hadir, maka akad-akad inilah yang akan digunakan. Kemudian kadangkala bank syariah menjadi wakil dan lain-lain, mungkin akan dijelaskan nanti secara langsung di kelas ya biar lebih jelas. Nah, kemudian ini menurut sifat penggunaannya, itu pembiayaan ada yang sifatnya pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Jadi dananya digelontorkan kepada kelompok masyarakat yang punya atau sedang menjalankan kegiatan usaha ya. Misalnya dia mau perluasan usaha, butuh modal tambahan, dia bisa mengajukan ke bank syariah. Kemudian kalau pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya yang tadi saya contohkan di awal, mau membeli barang berharga ya, beli kendaraan, atau mungkin dia juga bisa membeli rumah. Nah, dan lain-lain ya. Berikutnya, menurut keperluannya ada pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang. Ini misalkan kurang lebih sama ya dengan yang di atas tadi, dengan yang pembiayaan produktif, ini kurang lebih sama. Nah, kemudian pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal atau capital goods, serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. Pembiayaan investasi, misalkan dia juga membuka investasi, ada kelompok masyarakat yang membutuhkan dana, tapi dananya tuh dia butuhkan untuk investasi tambahan. Itu bisa juga dengan melakukan pengajuan ke bank ya. Berikutnya, jenis pembiayaan pada bank syariah akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif, yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Ini dia jenis aktiva produktif, dialokasikan dalam bentuk pembiayaan sebagai berikut. Pertama, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil meliputi pembiayaan mudharabah. Kita bahas adalah perjanjian antara pemilik modal atau sahibul mal dan pengelola dana atau mudarib untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Jadi kalau dalam prinsip mudharabah maupun musyarakah ini kan bagi hasil, yang dijanjikan di awal itu adalah mengenai persentase keuntungan. Di sini kan pihak yang terlibat itu ada pemilik modal atau sahibul mal, dan berikutnya ada mudharib, pengelola usaha. Nah, mereka ini melakukan kesepakatan dan dalam kesepakatannya apa yang harus mereka sepakati itu adalah mengenai nisbah bagi hasil. Misalnya sahibul mal dapat bagian, biasanya sahibul mal itu dapat porsi keuntungan lebih kecil daripada mudharib, lebih besar daripada mudharib, atau tergantung kesepakatan keduanya. Misalnya sahibul mal di sini
dapat 40 dan mudharib itu dapat 60 ya, berarti 60. Mereka melakukan kesepakatan. Jadi misalnya dalam usaha mereka per bulan itu kan berbeda-beda. Keuntungannya misalnya di bulan pertama ketika mereka sudah melakukan usaha, keuntungan di bulan pertama itu 10 juta. 10 juta. Otomatis maka keuntungannya itu dibagi hasilkan ya. Kepada sohibul mal karena dapat 40%, dia dapat 4 juta dan mudharib dapat 6 juta. Nah, ini adalah prinsip bagi hasil. Jadi, kalau dalam bagi hasil secara syariah, keuntungan berupa nominal itu tidak boleh dijanjikan. Namun yang boleh dijanjikan itu adalah porsi nisbahnya. Kalau yang dijanjikan berupa nominal, maka ini jadinya akad terlarang dalam syariah. Karena yang namanya kegiatan usaha itu kita tidak bisa menentukan kesuksesannya. Yang bisa kita lakukan hanya ikhtiarnya. Sedangkan dalam surat Luqman itu yang kita pelajari dalam pertemuan sebelumnya, kita dilarang untuk memastikan yang tidak boleh dipastikan oleh manusia. Hanya Allah yang tahu. Jadi kalau misalkan kita melakukan akad investasi, kan mungkin ada juga yang pernah punya pengalaman, mau nggak invest di saya dengan 10 juta nanti per bulannya kamu bisa mendapat 2 juta. 2 juta per bulan selama uang invest itu tetap ada di saya. Nah, itu adalah ketentuan yang salah ya, dan kita tidak boleh terlibat dengan akad seperti itu. Yang benar itu kalau misalkan ada seseorang yang datang, mau nggak invest di saya, berapapun investnya boleh, misalkan 10 juta, nah keuntungannya per bulan itu Anda bisa memperoleh 30% dari keuntungan usaha. Nah, kalau misalkan berbentuk persentase itu, maka itu diperbolehkan. Karena ini tidak menyalahi aturan yang diperbolehkan oleh Allah ketika kita itu hanya boleh melakukan ikhtiar, tapi untuk hasil akhirnya hanya Allah lah yang menentukan. Nah, kalau dengan akad yang kedua, dengan dijanjikan 30% saja, tidak menyebut nominalnya, ini diperbolehkan. Jadi keuntungannya juga bisa fluktuatif. Misalnya di bulan pertama, dia keuntungannya 10 juta, maka bagi hasilnya ya 30 untuk kita, 70 untuk si pelaksana usaha. Namun bulan berikutnya misalnya keuntungannya jadi 20 juta, dibagi hasilkan lagi sesuai dengan nominalnya. Maka itu lebih amanah ya. Tapi di kemudian hari kalau misalkan terjadi penurunan keuntungan, misalkan dapatnya jadi 9 juta, berarti kan berkurang ya keuntungannya. Nah, itulah sisi syariahnya ketika kita tuh boleh berusaha, tapi untuk hasilnya kita tidak boleh memastikan. Ada keuntungan dan kelebihannya ya. Dengan metode seperti ini, maka sistemnya akan lebih adil. Ketika terjadi keuntungan, maka semuanya akan merasakan, dan ketika terjadi yang namanya kerugian, maka kedua belah pihak akan sama-sama menanggungnya. Inilah sisi positifnya dari bagi hasil yang syariah ya, tidak menyebut nominal, tapi yang disebutkan itu adalah nisbah ya, nisbah bagi hasil. Oke, berikutnya aplikasi mudharabah dalam pembiayaan lembaga keuangan syariah. Sebagai pembiaya terdapat dua jenis, yaitu ada mudharabah mutlaqah dan juga adalah mudharabah muqayyadah. Ini kurang lebih sama ya dengan apa yang disampaikan pada pertemuan sebelumnya mengenai manajemen funding bank syariah, yang juga ada mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Namun kalau dalam pembiayaan, dalam manajemen lending ini, bank syariah itu sebagai pelaksana usaha, bukan sebagai pemilik modalnya. Lebih jelasnya kita akan bahas kembali di kelas secara offline. Aplikasi mudharabah dalam pembiayaan lembaga keuangan syariah. Sebagai pembiaya terdapat dua jenis, ada mudharabah mutlaqah unrestricted dan mudharabah muqayyadah. Ini mungkin bisa dibaca aja ya. Nah, berikutnya ada pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah adalah perjanjian di antara pemilik modal untuk mencampurkan modal mereka pada usaha tertentu dengan pembagian keuntungan di antara pemilik modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan pembagian kerugian ditanggung berdasarkan porsi modal masing-masing. Perbedaan yang mendasar dari mudharabah dan musyarakah ini adalah hal penanaman modal dan keikutsertaan dalam manajemen. Nah, kalau dalam tadi mudharabah ya, itu bank syariah modalnya itu modalnya lebih dominan. Bahkan bank syariah itu benar-benar sebagai sohibul mal.
Nah, kemudian nasabah di sini sebagai mudhorib. Atau pelaksana usaha. Jadi nggak memerankan peran ganda ya. Bank syariah pokoknya sebagai yang menggelontorkan modal, kemudian nasabah sebagai pelaksana usaha. Ini mudharabah. Kalau musyarakah, nah sekarang kita, ini kalau musyarakah sesuai dengan apa yang diterangkan. Sohibul mal dan mudharibnya itu bisa kedua belah pihak. Ada keterlibatan, keikutsertaan dalam manajemen, kemudian penanaman modalnya juga bareng-bareng. Misalnya untuk melakukan kegiatan usaha, masyarakat ini dia ingin melakukan kegiatan usaha, tapi modalnya itu harus, misalnya modalnya itu dibutuhkan 2 miliar. Tapi nasabah itu kebetulan dia cuma punya 1,5 miliar. Nah, yang 0,5 miliarnya itu dari mana? Dia pergi ke bank syariah. Sehingga bank syariah itu melakukan kesepakatan atau nasabah melakukan kesepakatan dengan bank syariah, di mana nasabah itu pergi ke bank syariah mengajukan kalau dia melakukan kegiatan usahanya harus jelas tentu saja ya, setelah diperiksa atau setelah diteliti oleh bank syariah itu usaha yang profitable. Kemudian dia mengajukan bahwa dia kekurangan modal, sehingga bank syariah ini menyuntikkan dananya sebesar 0,5 miliar ya. Jadi kan totalnya 2 miliar. Nah, jadi di sini baik nasabah dan bank syariah, mereka ini melakukan perkongsian, berarti mereka sebagai pemilik modal, namun porsinya berbeda ya, 3:1 porsi pemilik modal. Kemudian mereka juga terlibat langsung dalam kegiatan usaha, melakukan manajemen bareng-bareng. Nah, kalau untung mereka tentu melakukan kesepakatan ya, pembagian keuntungan atau kerugian. Nah, keuntungannya gimana? Berarti mereka negosiasi dong, nisbahnya berapa? Nisbahnya nasabah 75%, bank syariah 25% misalkan ya. Berarti ketika terjadi keuntungan, nasabah dapat segini, bank syariah dapat segini. Pun ketika kerugian, yang menanggungnya tetap lebih besar nasabah. Nasabah lebih besar. Ketika rugi, nasabah nanggung segini, bank syariah nanggung segini. Jadi dua-duanya ikut terlibat ya. Ikut terlibat dalam kegiatan usaha. Nggak cuman jadi sahibul mal ataupun mudharib, tapi mereka melakukan alokasi atau mereka punya proporsi modal yang sama, dan juga ketika menanggung kerugian mereka lebih bersama juga dibandingkan dengan kalau dengan akad mudharabah. Kalau mudharabah dominan akadnya di salah satu pihak, dalam hal ini bank syariah kalau di pembiayaan ya. Oke, ini jenis aktiva produktif bank syariah dialokasikan dalam bentuk pembiayaan sebagai berikut. Pertama, pembiayaan murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah, di mana pihak perbankan menyediakan barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah margin. Ini perhitungannya ya, harga perolehan kemudian ditambah margin atau keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Kemudian ada pembiayaan salam, tadi pembiayaan murabahah, ini pembiayaan salam adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembiayaan harga terlebih dahulu. Berikutnya pembiayaan istisna adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Ini pre-order ya, masuknya. Salam juga sama pre-order, yang membedakan itu nanti produknya. Yang ketiga, pembiayaan dengan prinsip jual beli piutang atau ijaroh, pembiayaan ijaroh dan ijaroh mutayyah bitamlik. Ini sudah saya jelaskan, boleh nanti dibaca lagi ya.
Dan berikutnya ini jenis aktivitas tidak produktif bank syariah. Yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman kord atau talangan, yaitu penyediaan dana yang tagihan antara bank syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Ini yang mudah aja. Bank syariah menyediakan dana talangan haji, umroh atau haji, tapi lebih banyak ke hajinya ya, apalagi setelah pemerintah itu mengesahkan bahwa untuk pengelolaan dana haji itu harus dikelola oleh bank syariah, tidak boleh oleh bank konvensional. Analisis pembiayaan bank syariah. Analisis pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan di bank syariah. Analisis pembiayaan yang dilakukan oleh pelaksana pembiayaan di bank syariah dimaksudkan untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam, menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, dan juga menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. Ini dibutuhkan. Di bank syariah maupun di bank konvensional berlaku hal yang sama. Pendekatan analisa pembiayaan yang diterapkan. Pertama, pendekatan jaminan. Bank dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam. Jaminannya ya. Jaminannya harus ada dong, karena bank syariah bukan lembaga bantuan amal. Ketika mereka mau melakukan pembiayaan ya harus jelas juga. Mereka pun tidak boleh terjun ke dalam sesuatu yang justru lebih banyak akan mendatangkan kerugian bagi mereka. Jadi harus jelas. Maka yang prinsip yang 5C itu nanti akan dijelaskan pada slide berikutnya, yang berlaku juga tidak hanya di bank konvensional tapi di bank syariah. Kalau bank syariah mau meminjamkan dananya, dia pun harus punya indikator yang jelas untuk sebagai garansi. Dan jaminan adalah hal yang lumrah. Kalau misalkan nasabah pergi ke bank syariah menginginkan pembiayaan dan menyertakan jaminan, ini akan lebih mudah. Karena kalau misalkan terjadi kebangkrutan, bank syariah tidak perlu merasa khawatir karena nasabah yang akan dia berikan pembiayaan dia punya jaminan sebagai garansi ya. Nah, berikutnya pendekatan karakter. Bank mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah. Ini yang 5C nanti akan dijelaskan. Pendekatan karakter, bank menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil. Dilihat pendapatannya kan. Ini dicek pendapatan nasabah untuk dianalisa layak nggak nih diberikan pembiayaan. Kan untuk memberikan pembiayaan standar bank juga berbeda-beda. Kalau misalkan dia kebutuhannya bisa terpenuhi dan ada sisa untuk membayar pembiayaan, cicilan pembiayaan, maka dia akan berikan. Kemudian pendekatan dengan studi kelayakan, bank memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam. Makanya ini berlaku sistem yang sama ya. Ketika misalkan seseorang mau datang ke bank syariah mau mengajukan akad pembiayaan, maka akan dilihat kelayakan usahanya, NPWP, kemudian SHM, kemudian surat-surat lainnya yang menjadi legalitas dari pendirian usaha dan lama waktunya. Jadi dianalisa kelayakan usahanya. Sampai aliran keuangan usahanya juga diperiksa ya. Pendekatan fungsi-fungsi bank. Bank memperhatikan fungsinya sebagai lembaga intermediari keuangan, yaitu mengatur mekanisme dan yang dikumpulkan, mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan. Dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan. Nah, beberapa yang harus diperhatikan oleh pelaksana pembiayaan saat melakukan analisa atau analisis pembiayaan. Secara umum, prinsip analisa pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu karakter, sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman. Ini biasanya ditelusuri, apalagi kalau dia melakukan akad pembiayaan yang pembiayaannya itu jumlahnya besar sampai miliaran gitu ya. Kemudian capacity, kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diberikan oleh bank syariah. Jadi dicek pendapatannya. Kemudian kapital, besarnya modal yang diperlukan peminjam. Berapa nih modal yang dibutuhinnya? Masuk akal enggak dengan usaha yang dijalankan? Kemudian kolateral atau jaminan yang telah dimiliki yang diberikan kepada bank. Surat-surat berharga ya, bisa BPKB atau surat
kepemilikan rumah, SHM dan lain-lain. Kemudian condition, ini keadaan usaha atau nasabah, yaitu prospektif atau tidak. Dan kalau di bank syariah harus ada S-nya ya, syariah. Tentu saja kegiatan usahanya harus yang tidak maghrib night itu ya. Terutama yang batil itu tidak boleh. Kegiatan usaha batil itu adalah perdagangan usaha yang objek kegiatan usahanya itu diharamkan oleh syariah. Kebijakan dan pengelolaan dana pembiayaan. Dalam operasionalnya, bank syariah harus menjalankan usahanya dengan tidak mengandung riba. Bisnis dan investasi dijalankan berdasarkan aktivitas yang halal. Transaksi yang dijalankan harus bebas dari unsur goror atau ketidakjelasan ya. Zakat harus dibayar oleh bank untuk dimanfaatkan masyarakat kalau ada zakat ya. Dan semua aktivitas harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam menyalurkan pembiayaan, bank syariah harus menjalankan. Dalam menyalurkan pembiayaan, bank syariah harus menjalankan secara efektif dan tentunya tidak terlepas dari prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasannya. Dalam mengalokasikan dananya untuk disalurkan kepada pembiayaan, bank syariah harus merencanakan dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan melalui beberapa pendekatan yang mana itu yang dimaksud adalah pertama, pendekatan perencanaan pembiayaan. Ini bisa dibaca ya. Dimana ya untuk menjaga likuiditas bank yang bersangkutan perlu suatu reserve atau cadangan, baik berupa uang tunai, surat berharga yang mudah dilikuidasi, atau cadangan pada rekening bank sentral. Kemudian pendekatan perencanaan pembiayaan berdasarkan kemampuan pasar untuk menyerap penawaran. Ini bisa dibaca aja. Pendekatan perencanaan pembiayaan berdasarkan anggaran bank. Ini juga silakan dibaca. Oke, ini tentu jelas ya. Oke, saya kira untuk hari ini secara online terkait manajemen lending cukup sekian. Untuk akad murabahah, salam dan istisna ini akan dijelaskan lebih dalam lagi ketika kita melakukan perkuliahan secara tatap muka. Berarti kita tersisa satu lagi pertemuan secara tatap muka dan ada pertemuan yang belum dilaksanakan ya. Kita lakukan juga secara tatap muka untuk membahas semua sisa materi sebelum kita menghadapi UAS. Baik, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.